Pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia kira selesai, di mana laga tersebut harus berakhir imbang dengan skor 2-2. Hasil yang sejatinya cukup menguntungkan bagi tim Garuda karena mereka berhasil mencuri 1 poin dari markas Bahrain. Tapi jika melihat pertandingannya, semua pasti setuju jika hasil itu sangat disesalkan oleh Indonesia. Karena sejatinya mereka hampir meraih kemenangan jika di menit-menit akhir tidak kebobolan. Dan pada momen itulah semua tertuju kepada wasit karena sang pengadil lapangan itu dinilai mencurangi timnas Indonesia. Lantas benarkah demikian? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, laga panas terjadi dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Kali ini Bahrain menjamu timnas Indonesia. Sebagai tuan rumah, mereka pastinya lebih diunggulkan dibandingkan dengan tim Garuda. Namun meski begitu, Bahrain tetap harus hati-hati karena Indonesia pastinya memiliki potensi untuk tampil mengejutkan. Apalagi skuad asuhan Sintayong tersebut dalam kondisi yang sangat percaya diri. Karena sebelumnya mereka berhasil menahan imbang 2 tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Pertandingan akhirnya dimulai. Bahrain secara luar biasa langsung unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas dari Mohamed Marhoun. Jelang babak pertama selesai, Indonesia akhirnya mampu membalasnya lewat tendangan keras dari Ragnar Oratmangun. Kejutan ditunjukkan oleh Indonesia di babak kedua. Kali ini mereka berbalik unggul usai Rafael Struijk mencatatkan namanya di papan skor. Tertinggal, Bahrain langsung mencoba untuk menyamakan kedudukan. Tapi usaha mereka terus menemui kegagalan berkat disiplinnya para pemain bertahan tim Garuda yang dipimpin oleh Jahid Ses. Paling tidak sampai pertandingan memasuki masa tambahan waktu. Pada masa tambahan itulah drama terjadi. Saat itu wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit. Tapi nyatanya setelah 6 menit berlalu, wasit tidak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Hal yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh para pemain Bahrain untuk mencetak gol penyama kedudukan. Lagi-lagi aktornya adalah Mohamed Marhoun, usai dirinya memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Dan setelah Bahrain menyamakan kedudukan, wasit langsung meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Indonesia protes karena wasit dianggap tak adil. Kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya sirna gara-gara ulah wasit yang lagi-lagi berbuat curang kepada Indonesia. Curang di sini karena wasit dianggap melebih-lebihkan waktu pertandingan. Laga yang seharusnya selesai di menit 96, namun ternyata itu masih terus berlanjut hingga menit ke-99. Baru setelah Bahrain mencetak gol, wasit akhirnya mengakhiri laga sehingga skor menjadi imbang 2-2. Momen itulah yang membuat Indonesia protes karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Shane Patinama ngamuk. Salah satu momen menarik dari aksi protes yang dilakukan Indonesia ditunjukkan oleh Shane Patinama.
Pemain berusia 26 tahun tersebut tampaknya sudah sangat jengkel dengan wasit. Untungnya, rasa jengkel Patinama itu berhasil diredam oleh rekan-rekannya dan staf pelatih dari timnas Indonesia. Jika tidak, bisa saja Patinama menunjukkan amarahnya kepada sang wasit. Fakta yang belum banyak diketahui banyak orang. Usai Indonesia dicurangi wasit, fans dari timnas mulai mencari informasi yang berkaitan dengan AFC, selaku Federasi Sepak Bola Asia. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata presiden dari AFC, yakni Salman Al-Khalifa, berasal dari Bahrain. Momen inilah yang membuat fans Indonesia mulai melakukan cocok logi jika Bahrain memang mendapatkan bantuan dari wasit. Karena presiden dari AFC pasti tidak terima jika negara kelahirannya meraih hasil buruk di babak kualifikasi Piala Dunia. Debut manis bagi Mas Hilgers. Pertandingan melawan Bahrain juga menjadi debut bagi Mas Hilgers dan Eliano. Khusus Hilgers, ia layak mendapatkan pujian karena mampu bermain apik selama 90 menit di lapangan. Bahkan, pemain FC Twente itu berhasil menyumbangkan 1 assist untuk gol dari Ragnar Oratmangun. Sayangnya, Hilgers dibuat kecewa oleh keputusan wasit karena bisa-bisanya wasit tidak bisa berbuat adil di lapangan. Sebuah hal yang pastinya membuat pemain berusia 23 tahun tersebut heran sekaligus terkejut. Reaksi dunia soal kepemimpinan wasit Bahrain versus Indonesia. Aksi kontroversi yang dilakukan oleh wasit akhirnya menyita perhatian dari berbagai pihak. Ada yang menyayangkan, namun ada yang mewajarkan dengan tindakan tersebut. Salah satu reaksi datang dari Daisuke Sato, pemain dari timnas Filipina. Mantan pemain Persib itu menilai jika kemenangan Indonesia telah dirampok oleh wasit. Hal itu diucapkan oleh Sato lewat cuitan di Twitter pribadinya. Komentar juga ditunjukkan oleh salah satu pandit asal sepak bola. Ia menilai jika wasit berhak menambah waktu bermain di masa injury time. Namun hal itu harus ada alasannya. Entah itu ada pemain yang membuang waktu, pergantian pemain, hingga ada pemain yang cedera. Tapi dalam pertandingan tadi malam, seharusnya penambahan waktu tidak perlu dilakukan oleh wasit, mengingat jalannya pertandingan sudah cukup lancar. Reaksi lainnya juga ditunjukkan oleh media-media luar negeri, seperti yang terlihat dalam cuplikan berikut ini. Kini Indonesia mau tak mau harus menerima hasil imbang saat melawan Bahrain. Hasil yang membuat tim Garuda tertahan di peringkat 5 sementara. Padahal jika tadi menang melawan Bahrain, Indonesia bisa langsung naik ke peringkat kedua. Nyesek memang, tapi mau gimana lagi? Indonesia lagi-lagi harus mendapatkan kecurangan dari wasit. Tapi meski begitu, pasukan dari Sinteyong juga harus belajar lagi, terutama soal killing the game. Karena jujur saja, sebelum Bahrain menyamakan kedudukan, Indonesia sempat mendapatkan peluang untuk mencetak gol lagi. Tapi sayang kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi itulah beragam reaksi yang terjadi setelah kemenangan Indonesia dirampok oleh wasit dalam pertandingan melawan Bahrain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.